guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Rena Yulia dalam acara ngomong keceh. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi hukum pidana, yaitu terkait dengan tempus delicti atau waktu terjadinya tindak pidana dan locus delicti atau tempat terjadinya tindak pidana. Tempus delicti atau waktu terjadinya tindak pidana itu penting diketahui ketika berhubungan dengan yang pertama adalah apakah perbuatan pada waktu itu telah dilarang dan diancam pidana. Ketika perbuatan itu dilakukan, apakah telah dilarang dan diancam pidana. Kemudian yang kedua, apabila terjadi perubahan dalam perundang-undangan, ketentuan manakah yang diterapkan, undang-undang mana yang berlaku gitu. Undang-undang perubahannya kah atau undang-undang yang lama gitu. Yang ketiga, itu tergantung waktu terjadinya tindak pidana ya. Yang ketiga, apakah terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Pada waktu melakukan tindak pidana, terdakwa itu kondisinya seperti apa gitu. Sedang kalut, sedang galau, atau sedang gila gitu kan, sedang kambuh. Nah itu. 4. Apakah terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana sudah berumur 16 tahun atau belum? Nah ini dalam sekarang di undang-undang yang terbaru kan di SPPA itu 12 tahun kalau anak gitu, tapi kalau KHP kan 16 tahun. Nah ini perlu dilihat juga sehingga dia masuk kategori anak kah atau masuk kategori dewasa. Yang kelima, batas waktu mengajukan pengaduan. Nah ini dimulai sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan gitu. Nah waktu terjadinya tindak pidana ini juga berhubungan dengan kapan dia batas terakhir bisa mengadukan kejahatan tersebut gitu. Yang keenam, batas waktu menarik kembali pengaduan gitu. Nah ini bisa ditarik kembali itu berapa lama gitu dari sejak diadukan untuk tindak pidana tertentu gitu. Misalnya 3 bulan setelah pengaduan dilakukan gitu. Nah, lalu waktu terjadinya tindak pidana atau tempus delicti juga penting ketika daluarsa. Nah, tindak pidana ini sudah daluarsa atau belum untuk dilakukan penuntutan gitu. Sudah daluarsa atau belum untuk dilakukan proses penegakan hukum gitu. Sudah daluarsa atau belum untuk diadukan atau melakukan pengaduan. Nah, ini penting. Kemudian juga terkait dengan tertangkap tangan gitu ya. Waktu kejadiannya gitu. Waktu terjadinya tindak pidana. Nah, di dalam rancangan KUHP waktu terjadinya tindak pidana itu diatur di dalam pasal 9. Pasal 10. Mohon maaf. Pasal 10 rancangan KUHP tahun 2019. Waktu tindak pidana merupakan saat dilakukannya perbuatan yang dapat dipidana. Nah itu, saat dilakukannya perbuatan yang dapat dipidana. Itu terkait dengan tempus delicti atau waktu terjadinya tindak pidana. Dalam video sebelumnya, ketentuan hukum pidana berlaku menurut waktu. Itu berkaitan dengan asas legalitas. Oke, kemudian hal yang kedua yang ingin disampaikan dalam video ini adalah terkait dengan tempat terjadinya tindak pidana. Gitu. Nah, ajaran locus delicti atau lokasi tindak pidana atau tempat terjadinya tindak pidana ini memang tidak ada di dalam undang-undang hukum pidana gitu. Nah, tetapi ajaran ini penting untuk menentukan hal-hal. Yang pertama, apakah perundang-undangan hukum pidana Indonesia berlaku terhadap suatu tindak pidana atau tidak gitu. Atau apakah suatu tindak pidana terjadi di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia. Nah ini tadi berkaitan dengan asas yang berhubungan dengan ketentuan hukum pidana berlakunya menurut tempat. Asas apa saja? Universal,
apalagi teritorial, apalagi nasional aktif, nasional pasif. Kemudian ajaran locus delicti juga penting untuk menentukan kompetensi relatif dalam menyelesaikan suatu kasus atau pengadilan mana yang kompeten untuk mengadili suatu perkara. Tempat kejadian perkaranya di Pandeglang. Yang mengadilinya siapa? Apakah Pengadilan Negeri Pandeglang atau Rangkas atau Cilegon gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi kompetensi relatif, kewenangan mengadili. Nah, di dalam ajaran locus delicti ini sebetulnya ada 3 teori. Gitu. Yang pertama adalah teori perbuatan material. Nah, menurut teori ini, yang menjadi tempat tindak pidana adalah di tempat pelaku melakukan tindak pidana. Itu, di situ tempat tindak pidananya. Di tempat pelaku melakukan tindak pidana. Kebayang ya? Yang kedua, teori alat. Menurut teori ini, yang menjadi tempat tindak pidana adalah di tempat mulai bekerjanya alat yang dipakai untuk melakukan tindak pidana ini. Wah, jangan-jangan kalau beli goloknya di Ciomas lagi tempat tindak pidananya. Padahal nusuknya di Serang. Gitu. Yang ketiga, teori akibat. Menurut teori ini, yang menjadi tempat tindak pidana adalah di tempat tindak pidana ini menimbulkan akibat. Jadi kalau ada orang mau ngebunuh, beli golok di Ciomas, ngebunuhnya di Cilegon, gitu ya. Kemudian mayatnya dibuang ke Pandeglang. Pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili peristiwa itu? Nah, ini terkait dengan locus delicti, tempat terjadinya tindak pidana. Nah, di dalam rancangan KUHP waktu tempat tindak pidana itu diatur dalam pasal 11. Berbunyi, tempat tindak pidana merupakan tempat dilakukannya perbuatan yang dapat dipidana. Nah, ini berarti terkait dengan teori perbuatan material. Jadi, rancangan KUHP menganut teori perbuatan material. Teori yang mengatakan bahwa yang menjadi tempat tindak pidana adalah di tempat pelaku melakukan tindak pidana. Kita lihat kan, rancangan KUHP, tempat tindak pidana merupakan tempat dilakukannya perbuatan yang dapat dipidana. Dilakukannya itu di mana? Itu masuk dalam kategori locus delicti, sehingga nanti bisa menentukan kompetensi relatif untuk menangani peristiwa pidana tersebut. Nah, itulah tadi locus dan tempus delicti. Mengapa penting hal itu terkait dengan beberapa hal yang sudah saya sampaikan tadi. Begitu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai di sini video kali ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.